Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah la haula wa la quwata illa billah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Yang sama-sama kita hormati Dr. Agus Sukaca, Magister Kesehatan, beserta Bapak dan Ibu segenap partisipan Golden Habit Forum yang insya Allah mudah-mudahan semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Senang sekali pagi hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam kegiatan silaturahim kita, dalam forum kita, forum Golden Habit, yang tidak terasa sudah masuk di episode yang ke-207. Alhamdulillah, mudah-mudahan masih diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terkhusus kepada Dr. Agus Sukaca diberikan kesehatan, dan untuk kita semuanya mudah-mudahan diberikan keistiqomahan sehingga forum yang baik ini dapat terus berjalan dengan sebaik-baiknya, dan insya Allah mudah-mudahan tentu membawa kemanfaatan bagi kita semua dengan kemanfaatan yang sebaik-baiknya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak dan Ibu yang kami hormati, pagi hari ini tentu menjadi satu acara yang sangat spesial, dan kelihatannya di Golden Habit Forum ini setiap episodenya selalu episode spesial gitu, karena memang yang hadir partisipan yang bergabung dalam forum Golden Habit ini juga orang-orang yang spesial gitu, sehingga sangat luar biasa respon, kemudian gagasan, kemudian curah ide dan lain sebagainya tidak terbatas pada satu narasumber, tapi semuanya mampu menjadi narasumber yang saling melengkapi dan saling menambah khasanah diskusi dan sharing kita di setiap episodenya. Tidak terlepas pagi hari ini di episode ke-207, insya Allah kita tidak hanya sekedar mendengarkan dari narasumber kita Ustadz Dr. Agus Sukaca, tetapi nanti kita mohon ada Prof. Partino, ada Dr. Syafaq Hanung, kemudian ada Kiai Agus Kusnadi, dan yang lain-lain nanti tentu tidak menutup kemungkinan untuk bisa memberikan insight barunya, memberikan gagasan, respon, dan lain sebagainya, yang tentu ini akan menjadi satu hal yang saling melengkapi untuk semuanya. Oleh karena itu, pagi hari ini adalah episode yang sangat spesial dengan tema nanti kita akan berdiskusi dan sharing terkait dengan amar ma'ruf seorang ayah dan ibu kepada anak-anaknya. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu, tidak menunggu lama karena kita akan segera mendengarkan dari narasumber-narasumber kita untuk berbagi ilmunya, mencerahkan pada pagi hari ini. Oleh karena itu, mari kita awali forum kita pada kesempatan kali ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk kesempatan yang pertama, kami persilahkan kepada Dr. Agus Sukaca untuk mengawali forum pada kesempatan kali ini dengan menyampaikan materinya. Disilahkan, Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, segenap partisipan Golden Habit Forum rahimakumullah, yang alhamdulillah sebarannya luar biasa ini dari Papua, meskipun yang dari Sorong ini sedang berada di Balikpapan, tapi yang dari Jogja ini Prof. Partino sedang ada di Jayapura.
kemudian dari NTT, dari Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Gorontalo, ya, kemudian Kalimantan, dari timur, utara, tengah, dari Jawa ini timur, ya, tengah, kemudian Jogja, Jawa Barat, DKI ada, Sumatera ada. Alhamdulillah kita bersyukur ya di Golden Habit Forum kita bisa bersilaturahim ya skopnya nasional ini hampir seluruh Indonesia terwakili dan Bapak Ibu sekalian ya ini teman-teman yang membidangi AIK sedang rakornas di Balikpapan ya. Mudah-mudahan pembelajaran Al-Islam ya, kemuhammadian ini semakin mantap di lingkungan perguruan tinggi Muhammadiyah sehingga fungsi perguruan tinggi sebagai media dakwah ini bisa semakin mantap. Nah, Bapak sekalian, ya, hari ini insya Allah kita akan berdiskusi ya, sebuah topik yang secara serial kita sudah perbincangkan ya, tentang bagaimana dakwah para pemimpin. Nah, saat ini salah satu yang menjadi pemimpin itu adalah ayah dan ibu adalah pemimpin bagi anak-anaknya. Nah, hari ini kita perbincangkan, ya insya Allah ada Prof. Partino, ada Ki Agus Kusnadi, ada Dr. Syafa Anung yang nanti juga akan memberikan insight di bagaimana kita uh, uh, meningkatkan peran amar ma'ruf dari orang tua, ayah ibu kepada anak-anaknya. Dan nanti diharapkan yang lain-lain ya, ini bisa memperkaya ya, sehingga peran amar ma'ruf di tingkat keluarga ini bisa menjadi lebih intensif, lebih efektif. Baik Bapak Ibu sekalian, ya ini mengingatkan apa yang pernah kami sampaikan sebelumnya bahwa mukmin laki-laki dan perempuan itu adalah pemimpin bagi sebagian yang lain dalam beramar ma'ruf bernahi mungkar. Nah, ini apa yang Allah sampaikan di dalam Quran surah At-Taubah 71. Berbeda dengan orang-orang munafik. Ya, orang-orang munafik itu al-munafikun wal munafiqat ba'duhum mim ba'd ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf. Orang-orang munafik itu beramar mungkar nahi ma'ruf. Jadi kebalikannya. Maka amar ma'ruf nahi mungkar itu kita akan berhadapan secara langsung dengan orang-orang munafik yang justru dia melakukan sebaliknya. Ini adalah tantangan besar kita. Nah, kita hari ini akan membahas tentang hak-hak anak atas orang tuanya. Ini menjadi media atau menjadi tanggung jawab orang tua terhadap anak-anaknya. Ini berangkat dari hadis riwayat Hakim ya, yang dikutip juga di dalam buku Tuntunan Menuju Keluarga Sakinah. Hakul waladi ala walidihi ayuh sina ismahu wa adabahu wa allamahumul kitabah wa sibaha wa rimayah wa alla yarzuqahu illa thayyiban wa ayyuzawijahu idza atraka. Ya. Hak anak dari orang tuanya yang pertama nama yang baik, yang kedua adab yang baik, ya. Yang ketiga pengajaran bahasa tulis, ya. Yang keempat pengajaran renang, 5 pengajaran memanah, yang keenam tidak memberikan rizki kecuali yang thayyib, dan yang ketujuh menikahkan ketika telah sampai masanya. Ini hak anak ini menjadi kewajiban bagi orang tua. Nah, hadis yang terkait dengan pembinaan anak ini antara lain ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Muru auladakum bisolah, wahum abna'u sab'i sinin, wadribuhum alaiha,
wahum abna'u asrin, ya, wa fariqu bainahum fil madaji. Ya. Perintahkan anak-anakmu melaksanakan sholat sedang mereka berusia 7 tahun. Dan pukullah mereka jika meninggalkan pada usia 10 tahun. Dan pisahkan tempat tidur mereka. Nah ini, berdasarkan ini, kalau kita membuat milestone, ya, bagaimana amar ma'ruf, ini krusial poinnya adalah pada tahsinul adab, ya, menjadikan adabnya itu bagus, ya, memberikan adab yang bagus itu tanggung jawab utama orang tua. Maka sejak lahir, ya, hingga usia akil balik itu menjadi tanggung jawab orang tua bagaimana bisa ketika dia telah akil balik itu telah siap, nah, untuk menjadi manusia yang seutuhnya mempertanggungjawabkan setiap apa yang dilakukannya. Nah, sehingga tahsinul adab itu yang menjadi tanggung jawab orang tua adalah bagaimana adabnya terhadap Allah. Dia bisa sebagai hamba Allah dan sebagai khalifah Allah. Ini intinya menanamkan tauhid kepada anak-anak. Nah, kemudian ada pribadinya. Ketika bicara, ketika bertemu orang, ya, bagaimana menggunakan anggota badan, ya, mana yang kanan, mana yang kiri, ya. Kemudian ketika beraktivitas lainnya, berpakaian, bersin, tidur, ya. Sehingga ada pribadi anak itu kalau sudah mukallaf itu mesti sudah oke. Adab terhadap orang lain. Bagaimana bergaul dengan ayah ibu, bagaimana dengan orang yang lebih tua, bagaimana yang lebih muda, bagaimana yang dengan sebaya. Nah, ini terhadap orang lain. Ya. Kemudian adab terhadap tempat fasilitas. Bagaimana adab terhadap rumah, terhadap toilet, masjid, bangunan lain, ya, jalan, kendaraan, ya, dan apa fasilitas-fasilitas yang lain. Ini adalah adab yang semestinya ditanamkan kepada anak. Nah, proses ini berdasarkan hadis Nabi tadi, itu mestinya penanaman adab itu sudah bisa kita selesaikan pada usia 7 tahun. Ya. Pada usia 7 tahun sudah selesai tahsinul adab, sehingga anak lahir sampai usia 7 tahun itu proses tahsinul adab. Sehingga dia sudah mulai mengenal Allah, bertauhid, ada pribadinya bagaimana ketika bicara, ketemu orang, ya. Nah, itu mestinya kita sudah bisa bimbingkan hingga usia 7 tahun. Di samping itu juga proses pembelajaran. Proses belajar bicara, kemudian di 7 tahun pertama ini yang paling penting adalah bagaimana baca Al-Quran, bagaimana baca tulis itu sudah selesai pada usia sebelum 7 tahun. Nah, setelah 7 tahun, ini sudah mulai berlangsung proses pembiasaan. Kebiasaan belajar mulai dibangun. Nah, 7 tahun ini menjadi usia yang di Indonesia dijadikan usia masuk SD. Ya, 7 tahun. Ya, 7 tahun. Jadi proses pembelajaran harus sudah dimulai. Bagaimana proses pembiasaan anak-anak untuk belajar, ya, beramal soleh, berjuang, ya, itu sudah mulai dibimbingkan di usia 7 tahun untuk kemudian dilakukan. Nah, termasuk di sini adalah yang secara eksplisit disebutkan Nabi adalah sholat itu 7 tahun harus sudah dipimpinkan. Dan harus selesai menjadi habit kebiasaan pada usia 10 tahun. Jadi ketika usia 10 tahun itu harus sudah menjadi habit. Ya. Maka perintah Nabi kalau 10 tahun kok sholatnya masih belum belum mudawamah, itu pukul, ya, masih suka lupa itu dipukul. Tentu pukulan-pukulan kasih sayang.
Ini menurut saya sesuatu yang menarik. Proses pembangunan kebiasaan itu mestinya sudah selesai pada usia 10 tahun. Maka setelah 10 tahun itu orang tua seharusnya tidak lagi menanyakan ke anak, nak sudah sholat atau belum? Ya. Kalau ada pertanyaan, sudah sholat atau belum, itu berarti sholat belum menjadi habit. Ya. Masih bisa terlupa. Nah, sehingga usia 10 tahun itu habit sudah terbangun. Ya. Belajarnya jam berapa itu polanya sudah mulai dibangun, ya. Amal solehnya sudah dibangun, kebiasaan bagaimana berjuang, berdakwah ini sudah mulai dibangun. Sehingga antara usia 10 tahun sampai usia akil balik itu sudah ada karakter yang bisa kita lihat. Nah, kalau usia akil balik itu kan kalau sekarang 12 tahun itu perempuan-perempuan sudah banyak yang haid ya. Jadi ada waktu sekitar 2 tahun, ya mungkin 3 tahun ya. Nah, itu proses pengamatan orang tua terhadap anak-anaknya, ini habit belajarnya gimana, sudah menjadi karakter belum? Ya. Karakter pembelajarnya, karakter pengamal solehnya, karakter pejuangnya sudah muncul belum? Ini masih dalam masa bimbingan orang tua. Jadi kalau sampai belum terbentuk pada usia 10 tahun, maka orang tua itu perlu bekerja lebih serius bagaimana sebelum akil balik ini sudah terbentuk. Sehingga ketika masa akil balik itu tinggal mengantarkan anak-anaknya, ya mungkin bagus juga kalau di dalam keluarga kita itu diselenggarakan semacam acara keluarga, sekeluargaan ngumpul, kemudian menyampaikan, nak, hari ini Anda sudah balik, sudah akil balik. Ya. Kalau selama ini menjadi tanggung jawab orang tua, selanjutnya setiap aktivitasmu menjadi tanggung jawabmu sendiri. Kalau baik mendapat pahala, kalau buruk mendapatkan dosa. Orang tua selanjutnya tinggal menjadi penasehat. Karena keputusan sepenuhnya sudah pada anak. Ya, jadi anak kita sudah mengambil keputusan sendiri, mempertanggungjawabkan sendiri, sehingga dengan demikian, Bapak Ibu sekalian, ini adalah milestone yang seharusnya difahami oleh Bapak Ibu muda terutama yang punya anak masih kecil, sehingga target usia 10 tahun itu habit sudah harus terbentuk. Ya. Jadi karakter sudah harus terbentuk. Nah, karakter pembelajar, pengamal soleh, pejuang, ini adalah karakter yang ingin dibentuk dengan the 9 golden habit. Ya, jadi 9 golden habit itu intinya adalah membangun karakter pembelajar, pengamal soleh, pejuang. Merupakan pilar-pilar penting yang selanjutnya itu bisa dikembangkan oleh anak menjadi lebih luas lagi. Demikian Bapak Ibu sekalian, ini bagaimana tanggung jawab orang tua. Nah, mohon nanti insight yang lebih dalam, yang lebih bisa menggerakkan sehingga proses tahsinul adab anak ini menjadi agenda penting kita di semua rumah tangga, dan ini menjadi sesuatu yang insya Allah akan berkontribusi pada masa depan kita. Demikian Mas Agus dan Bapak Ibu sekalian. Insya Allah nanti dilanjutkan Prof. Partino, Pak Agus Kusnadi, Pak Syafa, dan lain-lain. Sementara demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.